Setelah kita mempelajari mengenai terminologi IPS dan perkembangannya secara historis maupun diakronis dari setiap kurikulum, kita akan lanjut kepada inti dari mata kuliah yang akan kita bahas, yaitu mengenai pengembangan. Nah, kalau kita menggunakan istilah pengembangan di kehidupan sehari-hari itu identiknya dengan penambahan kuantitas, baik perluasan area, peningkatan, atau upaya agar sesuatu yang dikembangkan itu menjadi semakin besar atau semakin banyak. Tentu istilah pengembangan semacam ini kurang relevan dalam eh, memahami arti pengembangan pembelajaran IPS. Misal, jika pengembangan pembelajaran dipahami sebagaimana istilah sehari-hari tadi ya, maka pemahaman kita mengenai pengembangan pembelajaran IPS SD itu seperti penambahan, perluasan, dan peningkatan materi IPS SD. Nah, ini jelas jelas berseberangan dengan prinsip-prinsip pembelajaran IPS di SD. Nah, itu kurang relevan jika kita menggunakan definisi pengembangan sebagai penambahan. Nah, jadi istilah IPS, istilah pengembangan yang sebaiknya kita rujuk untuk memahami pengembangan pembelajaran, itu kita perlu tambah lagi atau diredefinisi ulang, diredefinisi lagi. Nah, ada juga satu istilah lagi pengembangan yang digunakan dalam metode penelitian, di mana pengembangan ini merujuk pada aktivitas memanfaatkan kaidah dan teori untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi teori atau teknologi atau ilmu yang telah ada sebelumnya dan menghasilkan teori atau teknologi atau ilmu yang baru. Nah, nampaknya definisi seperti ini lebih relevan dan lebih dekat dengan pengembangan pembelajaran, definisi pengembangan pembelajaran, khususnya di pengembangan pembelajaran IPS SD. Susanto tahun 2014 dalam bukunya Pengembangan IPS di Sekolah Dasar itu menjelaskan proses pengembangan pembelajaran IPS itu meliputi identifikasi kebutuhan dan masalah pembelajaran IPS, analisis konteks pembelajaran, perencanaan pengembangan, dan bermuara pada pencapaian prinsip-prinsip pembelajaran IPS SD yang lebih efektif, efisien, dan bermakna. Ini secara sederhana eh, kita dapat simpulkan bahwa pembelajaran IPS ditujukan pengembangannya itu agar bisa lebih mendukung pembelajaran IPS yang powerful. Nah, materi IPS jadi lebih mudah dipahami siswa, aktivitasnya pun lebih inovatif dan kreatif sehingga mau tak mau akhirnya motivasi belajar IPS pun akan lebih tinggi lagi. Nah, upaya ini dapat berupa pengembangan perencanaan pembelajaran, pengembangan materi, pengembangan sumber dan bahan ajar, pengembangan model atau pengembangan strategi pembelajaran, dan juga pengembangan sistem evaluasi pembelajarannya. Kalau mengingat bahwa karakteristik IPS SD itu ada 5 ya, sederhana, pilihan, terpadu, ringan, dan kontekstual. Berarti kalau kita menggunakan definisi pengembangan pembelajaran IPS sebagai aktivitas memanfaatkan kaidah atau teori untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi, maka kita bisa rujuk bahwa prinsip pengembangan itu harus kembali kepada karakteristik pembelajaran IPS di SD. Jadi kata kuncinya sih sebenarnya prinsipnya itu kembali kepada kata kunci dalam definisi dan karakteristik pembelajaran IPS SD. Ya, misalnya kita akui saja bahwa memang sejak awal pun pembelajaran IPS SD itu sangat banyak dan kompleks. Sehingga kita perlu melakukan pengembangan agar materi-materi dan konsep atau keterampilan di dalam pembelajaran IPS SD yang rumit dan juga kompleks itu harus menjadi sederhana.
Sederhana di sini berarti menurunkan tingkat kesukarannya. Nah, lalu materi-materi dan juga keterampilan ilmu sosial, ilmu pengetahuan sosial ini kan memang banyak. Namun tetap harus ada proses atau prinsip pilihan di mana kita memilih materi, konsep, generalisasi atau teori ilmu sosial yang relevan saja gitu. Maka muncullah prinsip pengembangan yang harus ada proses pilihan, selected, meliputi pemilihan konsep, generalisasi atau teori. Ilmu sosial itu semakin lama semakin berkembang. Mungkin yang kita ketahui saja itu ada sosiologi, ekonomi, geografi, sejarah. Nah, itu kan sebenarnya sangat banyak. Dan terbayang jika kemudian kita mengajarkannya secara terpisah, tidak itu tidak terbayang bagaimana anak-anak membawa buku sedemikian banyak ke sekolah jika pembelajarannya dilakukan secara terpisah. Maka kita melakukan pengembangannya agar IPS diajarkan secara terpadu. Materi IPS itu memang sangat banyak sehingga kalau kita eh, runtut kembali dalam waktu 6 tahun materinya sangat banyak sehingga kita harus memberikan atau mengajarkan IPS secara ringan. Bagaimana? Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memotong-motong materi tersebut yang banyak itu menjadi serpihan-serpihan atau potongan-potongan kecil. Misalnya jika ada satu tema pembelajaran, itu diajarkan dalam kurun waktu 4-6 pertemuan. Sehingga setiap kali ada materi KD atau tema, itu diajarkan secara satu persatu. Nah, berbeda dengan kalau dengan mahasiswa, mahasiswa karena sudah memiliki kognitif ataupun fase perkembangan kognitif yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak usia sekolah dasar, maka pembelajarannya satu tema itu untuk satu pertemuan. Berbeda dengan SD yang diajarkan dalam 4-6, mungkin 8 pertemuan. Ibaratnya makan kue, Anda makan kue itu tidak langsung ditelan bulat-bulat semuanya, tetapi harus dimakan ataupun dibagi menjadi cuilan-cuilan kecil sampai kenyang. Lalu mengambil lagi satu potong kue, dicuil-cuil lagi sampai kecil, lalu Anda makan satu cuilan sampai kenyang, lalu ambil lagi, terus saja seperti itu sampai kuenya habis. Lalu pembelajaran IPS itu kan memang berasal dari kajian-kajian fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, kita perlu mengembalikan pengembangan itu agar pembelajarannya bersifat kontekstual atau memiliki makna dan menautkannya dengan fenomena sosial yang terjadi di sekitar siswa, baik di lingkungannya maupun dari informasi yang berkembang saat itu di lingkungan sekitar siswa. Kita perlu menyadari bahwa sebenarnya permasalahan pembelajaran IPS SD itu sangat banyak, di mana dulu profesor kita, salah satunya guru besar ilmu sejarah itu, Pak Profesor Dadang Supardan almarhum itu pernah mengemukakan kritikannya terhadap IPS karena mereka berkutat pada paradigma konservasi atau mempertahankan dan mewariskan informasi ketimbang melakukan transformasi pendidikan atau transformasi pembelajaran. Nah, paradigma ini tentu tidak memberikan ruang yang cukup untuk pengembangan pembelajaran, karena kalau konservasi itu kan mempertahankannya saja, jadi tidak ada ataupun ruang gerak untuk pengembangan pembelajaran itu jadi sempit. Bahkan sebagian besar dari ahli-ahli ilmu sosial menyebut IPS sebagai pastologi atau copy paste gitulah. Nah, kontroversi ini masih berlangsung dari
dari sejak zaman dahulu sampai sekarang pun masih terjadi. Nah, makanya permasalahan ini kemudian dipengaruhi oleh faktor-faktor di mana bisa berasal dari kurikulum, bisa dari guru, satuan pendidikan, maupun siswanya sendiri. Nah, kelemahannya itu kemudian misalnya karena guru sering menempatkan dirinya sebagai satu-satunya sumber pembelajaran IPS, sehingga tidak membuka kebebasan bagi siswa untuk mencari sumber-sumber yang lain. Meskipun buku pembelajaran sering dipakai, guru justru bertindak sebagai penyajinya, which is kalau Anda menyajikan ilmu kepada siswa, nyampe ke siswanya hanya pengetahuan. Tidak ada proses cross-check dengan referensi yang lain. Karena yang namanya ilmu itu sifat kebenarannya harus umum, tidak subjektif. Katakanlah kalau Anda mengajarkan sesuatu kepada anak-anak, bisa jadi definisi ataupun pemahaman setiap anak jadi berbeda-beda. Namun kalau kita memberikan uh, ruang untuk siswa mempelajarinya dari berbagai sumber, maka pengetahuannya akan semakin tersusun secara sistematis. Ini merujuk pada teori pembelajaran konstruktivistik. Itulah alasan kenapa kita memiliki landasan yang urgent di mana pengembangan pembelajaran IPS itu harus dilaksanakan. Di mana kita lihat perkembangan iptek yang semakin maju dan bahkan perkembangan masyarakat baik di dalam bidang sosial, budaya, ekonomi itu sangat pesat sehingga kita perlu melakukan pengembangan pembelajaran IPS di SD agar lebih powerful. Powerful di sini bisa diamati indikatornya bahwa pembelajaran IPS yang powerful itu integratif, kontekstual, dan berbasis nilai. Bagaimana caranya untuk mencapai pengembangan pembelajaran IPS yang powerful itu? Nah, istilah powerful sebenarnya baru dikenal sekarang, tetapi pada prakteknya kita sudah sering melakukannya pada saat-saat ini. Misalnya dengan melakukan variasi metode dan variasi media. Itu sebenarnya sudah masuk ke dalam ciri-ciri pembelajaran IPS yang powerful. Mengingat kembali pada bahasan sebelumnya bahwa pembelajaran IPS itu diajarkan dalam beberapa pertemuan setiap tema, maka setiap pertemuan itu harus menggunakan variasi model, variasi media yang beragam. Nah, itu untuk memfasilitasi cara belajar siswa-siswa kita di sekolah. Ini materi mengenai paradigma sebenarnya tidak perlu saya ulang lagi karena ini saya sudah bahas pada baik di pendidikan IPS SD kelas awal, pendidikan IPS SD kelas tinggi, maupun di pendalaman materi IPS, di mana dimensi pembelajaran itu dibagi menjadi 4. Ada knowledge atau pengetahuan, skills atau keterampilan, value and attitudes atau nilai dan sikap, dan yang terakhir ada social action. Nah, ini adalah tradisi pembelajaran IPS SD yang tadi saya bahas tentang urgensi dan juga reorientasi pendidikan IPS harus kembali kepada kelima tradisi pembelajaran IPS SD ini. Mulai dari Social Studies as Citizenship Transmission, Social Studies as Personal Development, as Reflective Inquiry, as Rational Decision Making and Social Action, and as Social Science Education. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Silakan Anda membuat resume harian dan kumpulkan di Google Classroom. Sekian dari saya, tetap jaga kesehatan. Saya PD Muhammad Setiadi. Mohon maaf jika ada kekurangan dan izin pamit dari teman-teman. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.